Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari pertama di bulan Ramadan ini kita akan mentadabburi Quran surat Al-Baqarah ayat ke-74 juz pertama di hari pertama Ramadan insyaallah. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-74 ini ada hal yang menarik yang bisa kita tadabburi pada kesempatan kali ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati hati itu ya dengan batu ya. Allah mensifati hati manusia itu, terkadang hati manusia itu bisa seperti batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati itu bisa lebih keras ya. Hati itu bisa mengeras seperti fahiya kal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswah. Atau hati itu bisa lebih keras lagi daripada batu. Ya, batu itu sudah keras, ditambah dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasannya hati itu bisa lebih keras lagi daripada batu. Ya, ini menarik sekali untuk kita tadaburi, dan pertanyaan yang muncul saat kita akan mentadaburi ayat ini adalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala sifati hati manusia itu dengan batu? Atau sifati hati manusia itu dengan sesuatu yang bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Padahal kita tahu bahwasannya di bumi ini itu banyak benda-benda yang keras. Banyak sekali benda-benda yang keras di bumi ini. Contoh misalkan ada besi. Atau yang lebih keras dari besi adalah baja. Ya. Besi dan baja. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tidak mensifati hati manusia dengan al-hadid misalkan, ya, dengan besi? Padahal al-hadid diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahkan dijadikan nama satu surat, suratul hadid, surat tentang besi. Kenapa Allah lebih memilih batu untuk dijadikan perumpamaan sebagai hati? Ya. Allah mengambil perumpamaan batu itu dikiaskan dengan hati. Maka Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya At-Taisir Karimir Rahman itu menjelaskan bahwasannya Allah mengkiaskan atau menyamakan
hati manusia itu dengan batu, tidak dengan besi. Karena besi itu meskipun dia keras, dia tetap bisa meleleh ketika dipanaskan. Dia bisa meleleh ketika dipanaskan dengan api atau suhu sekian derajat. Berbeda dengan batu. Batu itu dipanaskan dengan berapapun suhunya, maka dia tetap, ya, batu itu tetap tidak akan meleleh. Maka dari sini, dari tafsir As-Sa'di, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya besi saja itu bisa meleleh. Dan terkadang ada manusia-manusia yang memiliki hati seperti besi. Yang kita ketahui bahwasannya besi itu kan bisa berkarat. Ya, terkadang hati yang berdosa itu ibarat hati yang sedang berkarat. Dan bisa dibersihkan, bisa dihilangkan, bisa dikikis karat itu. Atau kalaupun dia sudah maksimal batas dosanya, ya tinggal dipanaskan lagi, ya, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibentuk dengan besi yang baru. Tapi yang menarik adalah batu tadi. Batu itu dipanaskan sedemikian rupa, dia tetap menjadi batu. Sehingga ada orang-orang yang hatinya itu lebih keras daripada batu, ketika dia selalu diberikan nasihat, ya, diberikan pengajaran, diberikan tausiah, ya, diingatkan, tapi tetap, ya, ngeyel, tetap tidak mau menerima nasihat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sifatkan hati manusia itu dengan batu. Ya, dengan batu. Nauzubillah min dzalik, jika hati kita itu sekeras batu, atau au asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi daripada batu. Kemudian ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya kekuatan hati yang terpuji itu tidak sama dengan kekuatan hati yang tercela. Hati orang yang beriman itu kuat. Tapi kuatnya itu bukan karena keras. Ya, beda ya. Ada yang keras, dia kuat. Ya, ada yang dia kuat tapi tidak keras. Ini menarik jika kita renungkan bahwasannya orang beriman itu, dia itu karena hatinya itu terpuji, dia kuat, tapi kuatnya itu tanpa kekerasan. Dan lembutnya juga itu tanpa kelemahan. Jadi hati orang beriman itu dia kuat, tapi bukan keras, lembut, tapi tidak lemah. Contoh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Misalkan seorang sahabat, kita ambil dari para sahabat adalah Umar. Umar bin Khattab adalah sosok yang hatinya itu kuat, tapi bukan keras. Kuat tapi bukan keras. Lembut tapi tidak lemah. Ya, kita tahu bahasanya di malam hari Umar bin Khattab itu selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu di wajahnya itu ada garis, ya. Ada garis. Garis karena apa? Ada kerutan gitu ya di wajahnya karena air mata yang selalu menangis. Saking seringnya Umar menangis sehingga dari matanya itu ada garis, ya. Dari tangisan yang selalu dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Menangis sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, tapi kita lihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika di siang hari dia laksana singa. Semua orang takut, orang kafir takut kepada Umar. Bahkan sampai setan pun takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kuat bukan karena keras, lembut bukan karena lemah. Itu hati orang yang beriman. Itu hati orang yang beriman. Sehingga kita bisa melihat dari sirah, dari para sahabat, betapa banyak mereka itu yang, ya, seringkali menangis di malam harinya, tetapi ketika sudah terjun ke medan perang, ya, ke medan jihad, mereka itu tidak takut dan tidak gentar terhadap para musuh-musuh Islam. Ya, dengan kuat, dengan gagah, dengan berani, ya, mereka tidak takut mati, ya. Kuat bukan karena keras, lembut bukan karena lemah.
Itu hati orang yang beriman. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara batu itu ada yang bermanfaat, memberikan manfaat daripada hati manusia. Di antara batu itu ada bahkan yang lebih bermanfaat daripada hati kalian. Ya, ini perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kenapa bisa demikian? Kenapa ada batu yang lebih bermanfaat daripada hati? Karena kata Imam Al-Qurtubi, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu, ya, batu itu meskipun keras, dia bisa terbelah, kemudian dari batu yang terbelah itu memancarlah air. Yang dengan air itu akhirnya memberikan manfaat kepada manusia. Dari batu yang terbelah itu bisa menjadi sumber mata air. Ya, batu saja bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi terkadang manusia itu lebih keras daripada batu, sehingga dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, terhadap dirinya sendiri, mereka tidak bisa memberikan manfaat. Terhadap dirinya sendiri pun tidak bisa memberikan manfaat, apalagi kepada orang lain. Sehingga Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini bahwasannya batu itu bahkan bisa lebih bermanfaat daripada hati manusia ketika manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak bisa menyerap nasihat, tidak bisa menyerap nasihat-nasihat dari Al-Quran, panduan-panduan dari Al-Quran, dan tidak mau menjalankannya, maka hati itu bisa lebih keras daripada dari batu. Kemudian Al-Imam Mujahid berkata ketika menafsirkan ayat ini, tidak ada satupun bebatuan di pegunungan yang meluncur jatuh dari puncak pegunungan, dan tidak ada satupun air yang keluar dari celah-celah bebatuan, kecuali karena batu tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu yang mengeluarkan air, meluncur dari pegunungan, jatuh, memberikan manfaat kepada manusia karena apa? Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu itu mengeluarkan air karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat takut yang digunakan di dalam ayat ini adalah kalimat dengan menggunakan bentuk khasyah. Wa inna minha lama yabitu min khasyatillah. Khasyah. Dan khasyah itu, kita lihat bahwasannya manusia itu ketika dia memiliki potensi untuk khasyah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari ketakutannya itu timbul pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu disamakan atau mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam Quran surat Fatir, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah, dia adalah ulama. Maka batu takutnya kepada Allah dengan kata khasyah, ini menunjukkan bahwasannya batu itu bahkan bisa lebih mulia daripada manusia ketika batu itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia pun bisa mulia ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disandingkan dengan para ulama. Sifat dari para ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berbicara tentang tafsir ilmu tentang batu, ya, kalau kita main suatu saat misalkan ke museum geologi, ya, kita bisa melihat ya, batu itu berbagai macam jenisnya. Ya. Ada yang batu yang sangat indah, ketika dibelah itu ternyata di dalamnya ada kristal, ada yang batu yang berwarna merah, ada batu yang berwarna hijau, biru, dan sebagainya. Ya, macam-macam. Ada batu bacan, batu berlian, batu apa, sangat banyak. Lalu, kenapa batu itu sangat beragam? Yang menarik adalah, batu itu sangat beragam ditentukan dari apa? Ya, pertama, dari suhu. Ya, dari kelembaban tanah, dari lingkungan. Sehingga antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, itu batunya pasti berbeda.
Dari sini kita bisa belajar bahwasannya yang membentuk batu itu adalah lingkungannya, sehingga batu itu akan berwarna merah, berwarna hijau, berwarna kuning, dan sebagainya. Maka jangan salah tempat ketika kita berinteraksi dengan manusia. Jangan sampai ya lingkungan kita mewarnai hati kita, sehingga Rasulullah SAW selalu memberikan nasihat kepada kita, kalau kita ingin ya agama kita baik, maka duduklah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita ingin melihat agama seseorang, maka lihatlah bersama siapa dia duduk, karena bahkan untuk batu saja ketika dia berada di lingkungan yang bagus akan menjadi batu yang bagus. Ketika dia berada di lingkungan yang tidak baik, maka batu itu tidak bisa memberikan manfaat apapun. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat bagi kita. Qul qouli hadza wa astaghfiruh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.